Yang menariknya adalah kenapa bottom yang digunakan di Guess Ekiden berbeda dengan versi rilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi bersama gua Hamam di The Fucking Tutor untuk segmen The Fucking Footwear Unboxing. Yoi. Jadi sama seperti video sebelumnya dengan setup yang sama, baju shibori saya yang sama, berarti ini masih di hari yang sama. Sebelum kita lanjut ke unboxing ya, gua mau kredit atau mengucapkan terima kasih untuk Nenten yang telah mensupport video unboxing kali ini dan telah mengirimkan sepatu ini ke kita untuk kita unboxing dan kita review ke depannya. Nah, ini agak menarik nih ya. Jadi beberapa hari yang lalu di komen itu mungkin banyak banget teman-teman yang minta saya mereview atau menanyakan kapan Guess Ekiden ini rilis. Bahkan sebelum Guess Ekiden ini rilis. Jadi banyak banget yang nanya, "Bang, ini kapan Guess Ekiden Elite kapan rilis, Bang? Bang, ini ayo Bang review, Bang. Guess Ekiden Elite gimana rasanya?" diam, saya belum ada barangnya. Saya mikir-mikir kenapa orang bisa sampai tahu gitu, atau apakah mungkin bocor apa enggak. Tapi ternyata saya baru sadar ternyata pada saat itu di channel Imam Top Score, beliau sempat datang ke trade show-nya Nenten dan terlihatlah sepatu Guess Ekiden Elite. Jadi di video itu yang menariknya adalah kenapa bottom yang digunakan di Guess Ekiden berbeda dengan versi rilis. Oke, kita akan unboxing. Ini seperti sama dusnya, tapi ini bedanya tidak lecek. Tetap ada size labelnya sama, di sampingnya ada UPC-nya. Terus ketika kita buka, sama dia ada tisu papernya. Terus di sini ada unit sepatunya. Nah, ini yang menarik di sepatunya Nenten itu biasanya suka ada booklet. Booklet itu adalah seperti ini. Nah, booklet ini menjelaskan tentang teknologi-teknologi yang ada di sepatunya Nenten. Ini kalau kita lihat, nih ada Hyperweb, ada Maxi Breed Upper Tech, itu adalah mesh-nya. Hyperweb itu adalah yang ininya nih, Airflex Sole. Nah, Airflex Sole ini adalah midsole. Terus dia ada rubber sole tech. Nah, itu dia adalah rubber di bawahnya biar anti slip. Dan Active Frame. Nah, Active Frame ini mungkin dia lebih ke yang support di bagian dalamnya. Jadi, ya ini adalah sepatunya. Buat saya ini adalah versi improvement dari Guess Ekiden. Untungnya saya punya unit Guess Ekiden, jadi bisa kita langsung komparasikan. Nah, ini dia. Ini adalah Guess Ekiden yang versi pertama. Mungkin nanti gue bakal langsung coba nge-breakdown singkat aja. Bisa dilihat untuk bagian A-stay-nya, itu kalau untuk seri yang Guess Ekiden yang lama, itu dia pakai webbing loop. Sedangkan yang baru, itu dia menggunakan eyelet konvensional atau yang dibolongin aja, jadi dia tidak di loop gitu. Terus dia juga ada runner knotnya. Ini juga banyak yang diminta sama teman-teman dan dibuatkan juga ada runner knotnya. Di sini ada perubahan desain nih di bagian quarternya, dan di belakangnya dia desain reflektifnya juga lebih tajam, lebih nyerang aja gitu. Itu bedanya. Terus di bagian collarnya yang sebelumnya konstruksi seperti ini, dia di stitch and turn atau dijahit balik, dia ada foamnya. Dan konstruksi ini sudah sering sekali dipakai di sepatu-sepatu running, maksudnya udah common, udah biasa gitu. Sedangkan konstruksi collar yang dipakai di Guess Ekiden yang baru ini ada dia lebih minim konstruksi sehingga bisa nge-reduce si bobotnya, tapi tidak akan terlalu signifikan. Tapi dia tetap di sini tetap nyaman karena di sini ada collar paddingnya di bagian dalam, jadi ada bantalannya, jadi tetap empuk. Perbedaan berikutnya adalah support di bagian dalamnya ini lebih kelihatan, lebih support, sedangkan kalau ini kan dia lebih translucent gitu, lebih kelihatan ke dalamnya, tapi kalau ini dia lebih tebal-tebal gitu sih konstruksi di bagian dalamnya. Dan juga di bagian desain reinforcement dalam frame-nya tuh dia beda desain dengan yang lama. Untuk insole tetap menggunakan honeycomb Eva insole. Untuk outsole-nya, nah ini dia yang banyak dibicarain sama teman-teman. Outsole-nya ini sama, tapi apa yang teman-teman lihat di videonya Bang Imam di trade show-nya Nenten pada saat itu beda. Oke, kita coba klarifikasi kenapa akhirnya Guess Ekiden Elite menggunakan bottom yang lama, bukan menggunakan bottom yang baru atau bottom yang ditampilkan di video Bang Imam pada saat itu. Tapi asumsi saya, biasanya kejadian ini terjadi ketika setelah development dan sebelum masuk ke production stage, itu biasanya kita ada wear test untuk pengetesan atau pengujian si sepatu ini apakah memenuhi ekspektasi atau tidak. Dan mungkin dengan menggunakan
menggunakan bottom yang baru yang kemarin teman-teman lihat itu masih belum memenuhi ekspektasi dari apa yang tim desain inginkan. Sehingga kembali ke bottom yang ini. Tapi cek apakah hardness-nya sama dengan GS Ekiden yang lama. Kalau saya pencet cukup empuk, kita bandingkan dengan yang lama sedikit lebih keras hardness midsole-nya dan lebih snappy, tapi cushionnya itu bisa disalurkan atau bisa difasilitasi oleh si insole honeycomb-nya. Oke, tidak perlu berlama-lama, saya mau langsung video call sama orang yang bertanggung jawab kenapa si bottom ini berubah menjadi awal lagi. Halo, bos Nino. Nah, Nino lagi nih, bos. Desainer Nenten tuh ada 3 sebenarnya. Cuma nih orang yang banyak ngotak-ngatik desain kayaknya lu doang nih. Nah, gini No, sekarang gue lagi unboxing GS Ekiden Elite. Uniknya sama kayak HZ105 banyak banget yang minta review. Bahkan sebelum spotnya rilis. Terus gue mikir apakah bocor atau gimana kan. Ternyata waktu itu kan si Imam pernah ngevlog kan di trade show-nya Nenten. Istilahnya di video itu kelihatan lah GS Ekiden Elite. Nah, lucunya GS Ekiden Elite di situ bottomnya tuh beda dengan yang rilis sekarang. Nah, dan itu juga banyak dipertanyakan sama teman-teman gitu, dan beberapa juga ada yang nulis di komen YouTube OE itu, kenapa bang bottomnya ganti? Oh sorry, saya bukan ownernya, saya bilang gitu. Lu coba klarifikasi, lu coba validasi lagi kenapa akhirnya GS Ekiden Elite menggunakan bottom GS Ekiden yang pertama. Jadi gini mas, sebelumnya gue minta maaf sih nggak megang sampelnya yang lama ya. Jadi trade show waktu itu yang sama Mas Imam di video itu emang pakai bottom yang berbeda mas, nggak sama dengan bottom yang keluar sekarang gitu. Setelah trade show itu emang kita coba tes lagi ke atlet-atlet semua, atlet-atlet kita yang kolaborasi sama kita, kita coba tes lagi untuk make sure ini performanya gimana, terus habis itu durability-nya gimana, kita coba semua tuh mas. Terus waktu kita coba ternyata itu banyak kekecewaan nih dengan bottom itu. Salah satunya durability-nya masih kurang bagus. Padahal si GS Ekiden sendiri kan stability long run nih, kan durability yang bagus banget. Yang kedua, si profilnya juga untuk long run, profilnya itu kurang cocok juga. Karena condong si dropnya itu condong flat gitu loh mas. Terus habis itu dari segi reboundnya juga kurang bagus juga. Makanya itu kita mikir panjang tuh mas. Makanya si GS Ekiden Elite nih termasuk agak telat juga keluarnya, telat 1 bulan 2 bulan. Kita coba pikir lagi panjang. Kalau kita menunggu bottom yang baru itu cukup lama mas. Akhirnya kita putusin juga, kebetulan kita dapat bottom yang lama ini dengan settingan hardness yang agak sedikit lebih soft. Pas kita cobain di atlet itu juga, pas setelah kita coba yang baru itu, terus kita coba pakai bottom ini, ternyata kata pertimbangan dari atlet-atlet kita dan pertimbangan dari tim desain juga, ternyata performanya itu lebih bagus pakai bottom yang ini. Dari segi performance, durability juga si dropnya atau tinggi shieldnya itu pas banget, lebih baik pakai yang ini. Akhirnya kita putusin pakai yang ini gitu loh. Toh ini kan GS Ekiden Elite ini jatuhnya improvement. Bisa dibilang GS Ekiden 1,5. Oh, nah ini mungkin juga dilurusin ya. Maksudnya banyak yang menganggap kalau GS Ekiden Elite ini adalah new generation-nya si GS Ekiden. Sebenarnya bukan ya. Jadi sebenarnya ini mirip-mirip kayak HZ105, hanya jadi menjadi seri improvement aja. Nah, berarti dengan kata lain berarti ada dong GS Ekiden yang new-nya kan. Nah, mampus lu, gua ghosting lagi lu. Jadi pastinya ada lagi GS Ekiden 2.0 itu yang emang versi improvementnya yang lebih besar gitu. Kalau yang kemarin kan improvementnya dikit banget nih. Nah, kalau yang 2.0 itu pasti improvementnya agak besar dan kita butuh waktu yang agak lama juga. Nah, pertimbangannya kemarin kalau kita menunggu yang improvement yang agak banyak ini cukup lama mas, mungkin bisa 1 season lagi gitu loh. Oke. Bocor aja 1 season lagi lah gitu. Makanya itu kita pertimbangan ya akhirnya pakai yang ini dulu. Nanti ada next seasonnya yang emang improvementnya agak sedikit besar, lebih besar gitu.
Ya, make sense sih, make sense. Soalnya ini juga informasi juga buat teman-teman gitu ya. Untuk ngedesain sepatu itu memang tidak cepat juga gitu. Jadi biasanya timeline idealnya tuh sekitar 17-8 bulan itu normalnya ya. Apalagi ketika misalkan kita mendevelop sepatu performance, apalagi untuk kelas full maraton gitu ya. Soalnya salah-salah kaki Anda kenapa-napa gitu. Jadi mungkin tim mengeluarkan seri improvementnya dulu agar mengobati istilahnya butuh refresh lah ya, butuh refresh. Jadi dikeluarinlah improvementnya sambil menunggu yang istilahnya seri penyempurnaannya nih. Untuk apa nanti aja lah, nanya mulu lu. Beli dulu. Oke No, gitu aja. Thank you Noy. Kembali sehat-sehat Noy ya. Yo, assalamualaikum. Terkonfirmasi bahwasanya memang ada ketidakpuasan atau bottom yang baru itu tidak memenuhi ekspektasi sehingga tim tidak mau mengambil resiko sehingga balik lagi ke bottom yang lama, tapi memang ada sedikit penyesuaian tuh. Kalau tadi saya nggak salah dengar ya mungkin agak-agak lebih hard yang sebelumnya, tapi bottom yang ini itu memang lebih soft dari yang lama gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti ditunggu aja untuk video reviewnya karena gue harus ngetes dulu sepatu ini dengan sepatu HZ-nya. Ya, semoga minggu depan gue udah bisa langsung review karena kan sekarang juga kondisinya lagi kurang enak. Gue juga lagi sibuk, lagi banyak kerjaan gitu, boro-boro lari gitu, bangun pagi aja susah. Gue penasaran banget sebenarnya, secepatnya gue akan review. Segitu aja video unboxing kita kali ini untuk Gesekiden Elite. Gue harap kalian suka, dan buat teman-teman yang udah sempat beli dan udah sempat nyoba sepatu Gesekiden ini, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Ya, dan kalau misalnya ada beberapa pertanyaan mengenai sepatu ini, teman-teman bisa langsung tanyain. Mumpung nanti kita akan bikin video reviewnya, jadi mungkin saya bisa jawab di situ. Segitu dulu, thanks for watching. Be authentic, jangan lupa. See you in the next video. Bye-bye.